Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kalian yang telah menghadiri pada sesi konseling kelompok pada kali ini. Dan saya ucapkan selamat juga, kalian sudah lolos pada seleksi-seleksi sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kan kita sudah melakukan wawancara dan kalian adalah orang yang terpilih yang untuk melakukan konseling kelompok. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, kita memulai doa terlebih dahulu agar proses konseling kelompok berjalan lebih lancar. Baik, berdoa saya pimpin, berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Raihan Al-Firdaus, bisa dipanggil Raihan, bisa dipanggil Pak atau Kak juga Bapak. Nah, tentunya kalian masih ada yang belum kenal ataupun kalian sudah ada yang sudah kenal, tapi lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu anggotanya. Bisa dimulai dari Mas sebelah kanan saya. Ya Pak, baik. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Saputra. Biasa teman saya panggil saya itu Ian. Mas Ian. Iya. Oke. Yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putra Mapola dan saya dipanggil Put. Oke, Mbak. Yang selanjutnya Mbak ini. Perkenalkan, nama saya Nuria Ayu Purnama, bisa dipanggil Ayu. Oh, Mbak Ayu. Iya. Yang selanjutnya terakhir. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia, bisa dipanggil Nadira. Mbak Nadira. Iya. Oke, selanjutnya saya jelaskan dulu apa tujuan dari konseling kelompok pada kali ini. Nah, tujuan konseling kelompok adalah kita menyelesaikan masalah masing-masing, tapi secara berkelompok. Nah, tujuannya untuk kita keluar dari masalah dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, sebelum itu saya ingatkan bahwa pertemuan konseling kelompok itu bersifat wajib. Nah, lalu diharapkan kalian itu selalu menghadiri jika ada pertemuan konseling kelompok. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan bertanya kesediaan kalian untuk mengikuti pada konseling kelompok selanjutnya. Apakah kalian itu bersedia untuk mengikuti konseling selanjutnya? Bisa dimulai dari Mbak yang sebelah kanan. Saya sedia banget Pak, dikarenakan kan saya juga ingin keluar dari cepat-cepat ingin keluar dari permasalahan dan sewaktu-waktu jika saya itu menghadapi permasalahan seperti ini, saya harap itu saya bisa menangani tanpa konsultasi ke pihak yang bisa menyelesaikan, maksudnya itu tanpa konsultasi ke guru BK atau konselor gitu Pak. Jadi ya bersedia banget. Nah, baik Mbak Puput ini bersedia karena ingin segera keluar dari masalah Mbak Puput. Ya. Nah, selanjutnya bisa Mas Ian. Saya bersedia sih Pak. Saya juga pengen menyelesaikan masalah saya juga segera mungkin. Segera menyelesaikan masalah ya Mas Ian. Iya. Nah, selanjutnya Mbak Nadira. Sama seperti teman-teman tadi, saya juga bersedia untuk lanjut karena saya juga pengen nantinya itu masalah saya cepat selesai dan saya bisa menyelesaikannya secara mandiri. Intinya Mbak Nadira ingin masalahnya cepat selesai. Ya. Yang terakhir Mbak Ayu. Kalau saya bersedia ya untuk melanjutkan konseling kelompok karena kan saya juga ingin menyelesaikan permasalahan saya sendiri. Dan Mbak Ayu ini bersedia karena ingin cepat-cepat selesai dari masalahnya. Oke, harapan saya kalian bisa keluar dari masalah masing-masing. Kalian juga bisa menyelesaikan dari pengalaman-pengalaman teman-teman kalian. Iya. Baik Pak. Siap. Lalu tentunya saya akan menaikkan lebih dahulu. Nah, di sini di masing-masing kelompok ada kelompok terbuka dan tertutup. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, jika kelompok terbuka adalah kelompoknya itu lebih fleksibel, bisa keluar masuk gitu. Ada anggota baru dan yang sudah selesai konseling, masalah yang selesai bisa keluar. Nah, jika tertutup itu semua anggota itu tidak boleh keluar asal keluar saja. Semua menunggu semua masalahnya itu selesai semua.
Nah, saya tanyakan terlebih dahulu, bisa dari Mbak Ayu? Kalau saya lebih memilih konseling tertutup ya, karena kan menurut saya lebih ini ya, lebih privacy juga, dan untuk masalah itu nggak sampai menyebar kemana-mana sih itu menurut saya. Jadi Mbak Ayu memilih tertutup karena lebih privacy ya? Iya benar. Nah, oke. Ya, selanjutnya Mbak Nadira? Kalau saya juga sama seperti Mbak Ayu, memilih tertutup karena kalau misalnya ada anggota baru nanti kayak menurut saya kenalan lagi nggak sih Pak? Jadi jadi menurut saya nanti bakalan ribet juga, jadi saya memilih tertutup. Jadi Mbak Nadira memilih tertutup karena misalnya ada anggota baru nanti bakal lebih ribet ya. Nah, selanjutnya Mas. Saya juga ini sih Pak, milih tertutup karena kan apa ya, kita masuknya bareng, keluarnya selesai masalah juga bareng gitu. Jadi Mas yang memilih tertutup, inginnya itu semuanya itu selesai semua ya? Iya Pak. Oke. Yang terakhir Mbak? Kalau saya itu sama dengan teman-teman, namun sedikit berbeda pendapatnya ya Pak ya, karena kan sedikit berbeda alasannya, karena saya itu memilih tertutup dikarenakan kan kayak tidak mau lagi untuk mengulang dari awal. Kalau terbuka kan pastinya kita mulai dari nol lagi ya Pak, kenalan lagi, mengenai masalah tersendiri masing-masing, mulai dari nol. Nah, kalau tertutup kan lebih kayak kalau udah dibahas ya udah kita ngalir terus aja, ngalir tanpa ada perkenalan dari nol lagi. Jadi lebih privat aja. Nah, dari Mbak Puput memilih tertutup karena Mbak Puput ini tidak ingin kalau konselingnya itu memulai dari awal lagi karena ada anggota baru dan lebih privasi ya. Nah, semua menyepakati kalau kelompoknya itu kelompok tertutup. Iya Pak. Nah, selanjutnya kita akan mensepakati juga. Nah, inginnya itu konseling itu di ruangan indoor atau outdoor. Nah, indoor itu bisa di ruangan BK maupun di lab seperti ini. Nah, jika outdoor itu biasanya di taman ataupun di kafe juga bisa. Nah, bisa memilih. Kalau saya itu memilih di indoor aja Pak, karena kan lebih privat dan juga tidak bising. Artinya itu tidak bising itu kayak tidak ada suara-suara yang seharusnya kita tidak mendengar itu, namun kita mendengar suara itu, dan kita lebih privacy. Permasalahan kita kan bisa dibilang lebih serius ya Pak ya. Kalau didengar oleh banyak orang kan kita juga ya nggak enak ya Pak ya. Jadi Mbak Puput ini memilih indoor karena lebih privacy, lalu tidak berisik juga. Iya. Nah, yang selanjutnya? Saya juga ini sih Pak, pengennya indoor aja karena kan kalau outdoor itu kita nggak tentu juga cuacanya, kadang panas, kadang hujan. Kalau indoor kan udah pasti ASEAN enak gitu dan lebih tertutup juga. Jadi kalau Mas Yan ini memilih indoor karena khawatir kalau ada gangguan gitu, kalau outdoor gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya bisa lanjutkan. Kalau saya juga sama, saya memilih indoor karena lebih ini aja sih, lebih privacy. Dan kalau di outdoor kan nanti takutnya ada kendala ini, rame dan lain sebagainya. Terus habis itu kalau di taman juga takutnya cuacanya nggak mendukung dan lain sebagainya. Jadi lebih aman sih di indoor aja sih. Jadi kalau Mbak Nadira ini memilih di indoor karena lebih gak ada gangguan ya. Nah, yang terakhir Mbak Ayu? Kalau saya lebih memilih ke indoor ya Pak, seperti teman-teman, karena kan lebih privacy juga, dan kalau di outdoor kan gampang ke distract juga. Terus masalahnya bisa gampang menyebar gitu sih misalnya. Nah, kalau Mbak Ayu ini memilih indoor karena lebih privacy, lalu lebih fokus untuk membahas masalah kalau di indoor ya. Iya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batasan waktu. Konseling kelompok biasanya dilakukan 60 sampai 120 menit. Ya. Nah, kalian ingin memilih mana 60 sampai 120? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Ayu. Kalau saya sendiri lebih ke ini ya, 60 menit sudah cukup sih Pak kalau konseling kelompok. Nah, kalau Mbak Ayu 60 menit sudah cukup. Iya. Lalu Dira? Kalau saya juga sama 60 menit. Nanti kalau misalnya pun ada lebihan ya boleh. Jadi kalau menurut saya sih 60 menit itu sudah cukup sih untuk kita konten kelompok. Nah, kalau Mbak Nadira 60 menit cukup. Iya. Lalu Mas ya? Saya juga ini sih Pak, 60 menit aja karena kan sudah mungkin 1 jam buat sesi konseling itu sudah cukup lah. Sudah cukup ya Mas ya? Iya.
Jadi kalau masih 1 jam atau 60 menit juga sudah cukup. Iya. Nah, yang terakhir Mbak. Saya kurang lebihnya sama dengan teman-teman kan ini kan kita kan rata-rata sudah semester tua ya Pak ya, takutnya kalau lama-lama itu ada tugas yang belum dikerjakan, jadi lebih memilih untuk 1 jam. Saya rasa itu sudah cukup. Jikalau sama kayak Mbak Nasra, jikalau ada waktu yang lebih bisa kita gunakan lagi, jadi tergantung kayak sikon aja, tapi tidak banyak kayak seperti 1 jam. Kalau Mbak Puput ikut sama teman-teman 1 jam, tapi kalau misalnya ada lebih bisa lanjut gitu. Iya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan harinya, dan sebelum kita menentukan harinya kita tentukan terlebih dahulu pertemuannya itu dalam 1 minggu itu mau berapa kali. Biasanya 1-2 kali itu sudah cukup. Nah, kalian itu memilih 1 minggu itu berapa kali? Bisa mulai dari mana? Kalau saya memilih 1 minggu 1 kali, karena itu tadi kan Mbak Bu juga sempat menyampaikan bahwasanya sekarang kan semester tua, jadinya mungkin banyak kesibukan lain, jadi kita juga bisa membagi waktu untuk kegiatan yang lainnya juga, terus membagi waktu untuk istirahat juga, jadi 1 minggu 1 kali aja. Baik, kalau Mbak Nadira itu 1 minggu 1 kali karena sekarang kan semester akhir jadinya lebih sibuk gitu ya. Yang selanjutnya Mbak Ayu? Kurang lebih sama ya, sama seperti Mbak Nadira. 1 minggu 1 kali ya. Iya. Karena kan ya semester 2 juga, belum lagi PLP, skripsi dan lain sebagainya. Jadi saya memilih 1 minggu 1 kali. Kalau Mbak Ayu memilih 1 minggu 1 kali Iya. karena ya alasannya sama kayak Mbak Nadira. Iya, sama. Yang selanjutnya Mas Ian? Saya ini aja Pak, 1 minggu sekali kan sama juga. Jadwalnya mungkin ya kita kan juga satu kelas, jadi ya cukup sibuk juga, banyak tugas dari dosen-dosen gitu. Oke, kalau Mas Ian juga 1 minggu 1 kali karena lebih sibuk ya sekarang. Iya, Jadi Pak. 1 minggu 1 kali saja. Nah, yang terakhir? Kalau menurut saya gini Pak, kan tadi kan waktunya kan cuma 1 jam aja ya Pak ya. Jadi saya rasa tuh nggak apa-apa 1 minggu 1 kali, cuma durasinya mungkin bisa ditambahin sedikit, mungkin 15 menit atau 5 menit juga boleh. Agar bisa agar bisa dalam ini apa pembahasan permasalahannya sedang kita hadapi saat ini. Apalagi kan kenapa kok 1 minggu 1 kali, karena betul yang dikatakan teman-teman. Nah, kita kan sudah semester tua, apalagi ada KKN, ada PLP, ada sempro, ada sidang apapun lah ya. Jadi 1 minggu 1 kali, cuman durasinya kalau bisa dikondisikan kan bisa nambah dikit biar segera cepat bisa menangani permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, dari Mbak Puput ini mau 1 minggu 1 kali, tapi durasinya mungkin bisa ditambah. Saya juga tanyakan kepada yang lain, apakah durasinya boleh ditambah? Boleh Saya sih, sih Pak. boleh aja. Boleh. Boleh sih Pak. Saya nggak keberatan juga. Oke. Jadi 1 minggu 1 kali, tapi maunya Mbak Put berapa menit? Ya, se-fleksibel aja Pak ya, karena kan ya tadi dikembalikan lagi pada kondisi awal. Misal kalau ada yang urgent segera pulang ya kita kondisikan, berarti cukup intinya itu 60 menit lah Pak, nggak boleh kurang ya gitu. Jadi nyesuaiin sama situasi dan kondisi aja ya. Jadi waktunya ini fleksibel, untuk biasanya itu 1 jam saja cukup. Cuma kalau lebih nggak apa-apa. Iya. Intinya 1 minggu 1 kali. Iya. Nah, lalu kita menentukan juga harinya. Saya itu free-nya biasanya di hari Rabu dan hari Kamis. Nah, kalian ini mintanya untuk hari apa? Bisa dimulai dari Saya Kamis aja ya Pak ya. Kebetulan kalau Kamis itu terkadang saya itu kuliahnya daring, jadi kemungkinan kan waktu luangnya tuh banyak di hari Kamis daripada hari Senin gitu Pak. Nah, kalau Mbak Puput ini maunya di hari Kamis karena Kamis itu waktunya lebih kosong ya. Nah, selanjutnya Mas Ian? Sama sih Pak, saya juga hari Kamis. Soalnya Senin, Selasa, Rabu itu benar-benar padat juga, dan itu hari saya bimbingan skripsi juga gitu. Jadi jarang juga saya di hari Kamis itu dapat kesibukan. Nah, kalau Mas Ian juga di hari Kamis karena di hari sebelumnya itu lebih sibuk ya. Iya. Nah, kosongnya di hari Kamis.
Oke, yang selanjutnya Mbak Nadira. Kalau saya juga sama di hari Kamis karena biasanya kan nggak ada kelas ataupun daring gitu, jadi lebih free aja sih. Soalnya kalau bimbingan biasanya nggak hari Kamis sih, hari Jumat gitu, jadi free sih saya hari Kamis. Nah, kalau Mbak Nadira ini juga memilih hari Kamis karena hari Kamis itu lebih kosong ya, lebih free. Baik, yang terakhir Mbak Ayu. Saya lebih ke hari Kamis ya, karena hari Rabu itu ini ya full untuk mata kuliah. Ya. Jadi saya milih hari Kamis ya. Jadi Mbak Ayu memilih hari Kamis juga karena biasanya hari Rabu itu lebih full untuk mata Iya kuliah. benar. Nah, kita sudah membentuk membentuk kelompoknya itu seperti apa, dan kita juga menentukan harinya dan jamnya. Lalu kita juga sekarang itu akan membentuk aturannya. Nah, tentu di konseling kelompok itu ada aturan, norma, dan etika. Nah, biasanya kalau saya saran terlebih dahulu, jika ada orang yang berbicara, itu anggota lain ikut mendengarkan, tidak ada yang menyela. Oke, nah kalian bisa saran? Kalau saya saran ini untuk proses konseling, waktu keterlambatannya itu maksimal ya, maksimal 5 menit. Gitu. Nah, kalau Mbak Ayu itu kalau waktu terlambatannya itu sekitar 5 menit saja. Iya. Oke. Yang lain bagaimana? Ya, saya setuju. Oke, setuju semua. Yang selanjutnya? Saya Pak, mungkin kan saya khawatir juga kan mungkin ya Pak ya, mungkin ada salah satu anggota di mana anggota tersebut itu kayak menyebarkan pembicaraan kita di sini. Nah, itu kan termasuk ranah sudah kayak bahaya ya Pak ya. Nah, itu mungkin bisa diberikan sanksi yang mungkin agak berat Pak ya. Tapi tidak tahu sanksinya itu apa, kita sepakat itu. Nah, kalau dari Mbak Puput, kalau ada salah satu anggota ini menyebarkan masalah anggota yang lain, itu akan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Mungkin ada yang saran sanksinya berupa apa? Kalau yang menyebarkan itu menurut saya sudah sudah melanggar aturan yang, maksudnya sudah melanggar banget, karena kan namanya konseling kelompok, kita juga sudah percaya kepada mereka ya. Jadi menurut saya kayak kita awalnya coba peringatkan dulu aja, tapi tetap dengan peringatan yang benar-benar serius. Nanti kalau misalnya dia masih tetap melakukan hal tersebut ya kita harus keluarkan sih. Nah, dari Mak Nadira ini kalau ada yang menyebarkan, yang pertama itu diperingatkan lebih dahulu, lalu yang terakhir itu kalau sudah terus menerus akan dikeluarkan dari konseling kelompok. Bagaimana yang lain? Pak setuju? Setuju sih Pak. Setuju. Baik. Yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Ya. Ketika kita melakukan proses konseling, mungkin kita dilarang buka HP sih Pak. Itu aja. Nah, dari Mas Ian ini, ketika kita melakukan konseling kelompok dilarang ada yang membuka HP. Iya benar. Baik, yang lain bagaimana? Setuju? Setuju Pak. Nah, Saya setuju. akan menghormati kan ya Pak ya. Oke. Yang mungkin ada lagi? Mungkin dari saya kayak semisal ya Pak ya, kan benar dikatakan Mbak Ayu tadi minimal 5 menit. Nah, namun jika ada salah satu anak kayak sakit kan ya, kita nggak tahu ya Pak ya, takdir kan Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Tetap ditinggalkan atau tetap melanjutkan proses konseling, atau kita menunggu si Aini tadi sembuh baru kita bisa melakukan konseling? Nah, dari Mbak Puput, kalau ada anggota yang sakit atau berhalangan hadir, kita itu bagaimana? Apakah kita itu menunggu sampai konselingnya itu bisa melakukan sesi konseling lagi atau bagaimana? Oke, saya mau berpendapat terkait hal itu. Saya punya pendapat bahwasanya mungkin kita bisa diskusikan lagi untuk harinya. Kalau misalnya bisa dipindah untuk hari, teman-teman bisa pindah hari, mungkin ada free di hari apa gitu. Dan dia kan mungkin sakitnya 1 hari atau 2 hari atau apa gitu ya. Jadi ya mungkin bisa ditunggu. Atau kalau misalnya memang dia benar-benar kayak udah nggak bisa di minggu ini, kita bisa ini aja sih, lanjut tetap konseling gitu aja. Nanti kita
kesepakatan aja nggak sih kalau misalnya nanti ya tiba-tiba ada yang sakit terus habis itu nggak bisa ikut konseling pada hari ini, nanti kita diskusikan mau ganti hari atau mau tetap lanjut untuk konseling hari ini gitu. Nah kalau Mbak Nadira ini kita akan schedule ulang harinya. Nah kalau 1 minggu itu belum bisa mengikuti konseling kelompok, maka kita meninggalkan anggota tersebut untuk melakukan konseling. Nah intinya fleksibel aja. Kita nanti juga akan dari saya membuat grup juga, grup WA ya, agar bisa berkomunikasi lebih baik. Baik, bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Gimana pendapat Mbak Nadira dan pendapat Bapak ini? Karena kan ada grup WA, pastinya kan izinnya tuh nggak hamil 5 menit atau hamil jam ya Pak ya. Bisa dimulai kayak hamil 10 jam, terus hamil 1 hari baru bisa ngabarin di grup WA. Boleh Pak, setuju. Baik, semua sudah setuju ya? Iya Pak. Baik, lalu kita saya rasa cukup, kita sudah menyepakati norma dan aturan konseling kelompok. Baik, kita kan sudah menyepakati bagaimana bentuk kelompok, bagaimana kelompoknya ini harinya, dan kita sudah menyepakati norma aturannya. Nah, kelihatannya kalian ini ya sudah bosan, Iya, sudah mengantuk ya. Iya, betul, Pak. Nah, saya ada ice breaking nih. Nah, ice breakingnya itu kalau saya bilang botak, pegang kepala. Botak. Kalau batuk, pegang sini. Batuk. Oke. Kalau batik, pegang sini. Batik. 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 Iya. Iya ini batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Sama Kak Popes. Pegang botak, Botak. batik, Batik. batuk, batuk, batik, botak, batuk, batik. Oh, sudah konsentrasi ya, tepuk tangan. Ini kan kurang cepet Pak. Iya. Ya 2 kali lagi. Oh, Atau 1 kali kalau lagi yang ya? salah itu mimpin tadi Pak ya. Oke. Tapi Jangan mimpin, nyanyi aja. Tidak mimpin aja. Pak. Nyanyi aja. Nyanyi. Yang cepet Pak. Oke, 1, 2, Cinta aja. Nyanyi. 1, 2, 3. Botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, batuk, batik, botak, batuk, batik, batuk, batuk. Ya saya Pak, saya mimpin ya Pak ya. Nyanyi. Ya, mimpin aja. Nyanyi Pak. aja ya, nyanyi. Cinta aja, gombalin aku aja. Ayo. Botak. Batuk. Botak batik. Botak batik gimana? Ya, botak. Bener aku udah buat Batik. Batuk. Botak batik. Batuk batik. Batuk. Nggak, aku salah. Oke. Sekarang lebih cepat. Botak, batik, batuk, batik, batuk, botak, batuk, batik, batuk, botak. Artinya semua anggota sudah fokus ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap inti. Nah, saya minta kalian bercerita satu persatu singkat masalah kalian. Oke, Pak. Oke, Singkat bisa aja, Pak, ya? ya, Oke. bisa dimulai dari kanan saya, Mas Ian. Baik Pak, jadi saya itu ada masalah terhadap gimana saya itu bingung mengatur keuangan saya. Jadi saya itu kayak boros banget, 1 minggu dapat 100 habis, 1 minggu dikasih 150 habis gitu Pak. Jadi berapapun uang yang saya uang saku yang dikasih sama ortu saya itu selalu aja habis, nggak tahu deh kemana Pak. Nah, Mas Ian ini punya masalah ketika Mas Ian itu dikasih uang berapapun 1 minggu itu selalu habis ya, Mas Ian? Iya benar Pak. Oke, selanjutnya masalahnya Bang.
Oke, kalau saya itu sama juga seperti Mas Ian, namun saya itu harusnya mengetahui saya boros atau uang saya habis itu dikarenakan saya itu lebih penting memilih untuk membeli kepuasan daripada kepentingan, Pak. Jadi iya. Jadi kalau Mbak Puput ini uangnya itu boros karena lebih membeli sesuatu yang diinginkan daripada yang dibutuhkan. Iya, gitu. betul. Lalu selanjutnya Mbak Yu? Kalau saya sendiri ya, saya tuh kurang bisa memanajemen uang saya ya. Saya tuh kayak boros banget gitu loh Pak. Kadang selama satu hari uang 50.000 itu habis. Dan apa ya, saya agak bingung juga kok bisa habis itu gimana, kurang tahu ya. Nggak tahu keluarnya gimana. Kalau Mbak Ayu ini 50.000 bisa habis satu hari. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau pengeluarannya itu buat apa saja, nggak tahu. Iya. Tiba-tiba habis gitu aja. Iya, saya merasa kok habis gitu. Padahal tadi ada uang 50 gitu. Baik. Selanjutnya Mbak Nadira? Kalau saya sih ya hampir sama, soalnya saya tuh pengen menabung gitu loh Pak, cuman kayak ada aja pengeluarannya, kadang itu dipakai ini, kadang itu dipakai ini gitu, jadi kenapa kok selalu gagal terus gitu. Jadi Mbak Nadira ini targetnya ini ingin menabung, cuma selalu gagal itu karena uangnya tiba-tiba sakunya habis gitu ya. Iya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu atau masalah yang menurut kalian itu urgent. Oke, baik, Mbak Put. Menurut saya permasalahan ini masih yang Pak ya, karena kan uang 1 minggu itu tidak tahu habisnya kemana, dan itu habis semua tanpa ada sedikit nominal yang tersisa. Nah itu bahkan 1 minggu otomatis Mas Ian kan selalu mengeluarkan uang sampai uangnya Mas Ian ini habis. Jadi menurut saya permasalahan Mas Ian terlebih dahulu untuk diangkat karena kan takutnya kebiasaan jadi terus menerus kan, apalagi kan semakin tua kan semakin butuh pengeluaran yang banyak ya Pak ya, takutnya kebawa ke kehidupan kita selanjutnya. Nah, kalau Mbak Puput ini memilih masalahnya Mas Ian karena Mas Ian itu dianggapnya Mbak Puput itu 1 minggu itu selalu habis, gak ada sisa. Nanti khawatirnya nanti akan menjadi kebiasaan. Iya. Oke. Selanjutnya, oke. Saya juga setuju sama Mbak Puput Pak, karena menurut saya ya Mas Ian ini kok bisa lupa gitu loh, uangnya dipakai kemana. Habis Cowok ini. Enggak, maksudnya gini loh, kan pastinya mungkin dibuat jajan apa-apa kok bisa lupa apa gimana itu loh, apa lupa beneran atau pura-pura lupa gitu Pak. Jadi Mbak Nadira ini memilih Mas Ian karena Mas Ian kok bisa-bisanya lupa 1 minggu itu habis itu buat apa aja. Tuh. Selanjutnya sama sih ya seperti teman-teman. Kalau menurut saya Mas Ian juga ya, karena kan uang 1 minggu nggak tahu kemana itu kok bisa gitu loh. Kalau ya sebenarnya sama ya, cuma kan kalau saya tuh hilangnya kan mungkin kemakan gitu ya. Kalau Mas Ian kan sampai nggak tahu itu perlu dipertanyakan sih ya. Apa hilang apa dipakai makan. Nah, kalau Mbak Ayu itu memilih Mas Ian karena gak tahu kenapa kok Mas Ian itu 1 minggu kok bisa habis gitu. Iya. Oke. Untuk Mas Ian sendiri memilih masalahnya siapa? Kalau saya mungkin kalau semuanya kan setuju kalau masalah saya yang dibahaskan ya, dan jujur saya nggak keberatan kalau misalnya masalah saya yang untuk dibahas hari ini gitu. Jadi Mas Ian tidak keberatan ya masalahnya itu dibahas untuk hari ini. Nah, Jadi bersedia untuk memecahkan masalahnya. iya, Oke. iya Pak. Oke, yang pertama bisa diceritakan lebih detailnya lagi masalahnya bagaimana? Oke, gini ya Pak, kadang saya kan setiap Senin itu saya itu dikasih uang saku sama ibu saya, dan itu biasanya pasti 100 lah ya biasanya. Cuman kadang kalau beliau punya rezeki lebih gitu, kadang tambahin sampai 120, 150, 200 gitu Pak. Nah, berapapun nominalnya sampai beliau nambahin itu selalu di akhir minggu, di hari Minggu itu selalu habis Pak. Dan harapannya itu saya itu pengennya uang yang beliau kasih lebih-lebih yang itu saya tabung gitu Pak. Jadi ketika saya Udah sadar tuh. Gak usah sampai harapan itu deng tak lakukan. oh ya
Apa? Terus oh ya, terus ketika saya minggu itu pasti habis dan itu sangat apa ya, kok saya itu sampai mikir kok saya boros banget gitu Pak. Jadi Mas Ian ini boros ketika Mas Ian ini setiap Senin itu dia kasih ibunya, lalu Mas Ian itu berapapun nilai uangnya itu selalu habis. Iya benar Pak. Baik, selanjutnya apa keinginan Mas Ian ke depannya? Ya saya pinginnya uang yang bukan jatah jajan saya itu, yang rezekinya ibu saya itu yang dikasih ke saya, itu harapannya itu pengen saya tabung, maunya itu pengen saya tabung buat apa ya, buat mungkin sepatu atau apa gitu kan, apalagi bentar lagi kan mau sempro ya, saya juga pengennya beli sepatu untuk sempro gitu. Nah Mas Ian ini inginnya itu uangnya itu disisakan untuk membeli barang. Iya benar. Oke, berarti tujuannya Mas Ian ini menabung untuk menyisihkan uang dibuat untuk membeli barang. Iya benar. Baik, selanjutnya untuk melakukan tujuan yang dicapai Mas Ian, usaha apa yang telah dilakukan Mas Ian untuk mewujudkan tujuan itu tersebut? Ya kadang ini Pak, saya kan ada temen ya ada temen itu kadang saya suruh dia itu kayak ngingetin saya buat nabung juga. Kadang uangnya justru misalnya 10.000 ya saya kasihkan dia, biar dia yang pegang dulu, biar dicatat sama dia gitu, kayak nabung lah gitu, kayak jadi saya berikan uang ke dia tiap hari 10.000 atau berapa gitu uang-uangnya itu gitu Pak. Jadi Mas Ian ini melakukan usaha yaitu diberikan oleh ke teman-temannya dan disimpan ya untuk di manajemen. Lalu berapa kali usaha tersebut dilakukan? Sudah berapa ya Pak? Hampir 2 bulan. Nah bulan pertama itu bagus sih Pak, saya bisa sampai nabung, bisa sampai uangnya banyak, dan itu pas akhir bulan itu justru saya kan minta kan uangnya, dan itu ya lumayan banyak dan kumpul juga, dan itu sudah saya buat beli barang yang saya butuhkan gitu. Nah cukup untuk apa ya, maksudnya kalau 1 bulan ini kan 2 bulan kan Pak, 1 bulan ini itu kayak jadi setelah itu saya jadi jarang ini loh Pak, jadi jarang ngasih uang ke dia, jadi jarang nabung lah istilahnya gitu, nggak tahu deh kenapa. Tapi akhir-akhir ini berarti jarang ya Mas? Iya benar, jarang Pak. Berarti kesimpulannya berarti belum seberapa efektif. Iya benar Pak. Nah untuk anggota konseling lain, apakah ada pendapat atau peristiwa yang serupa dengan yang dialami oleh anggota yang lain? Baik. Kalau saya Pak ya, kan saya tadi bilang bahasanya saya itu lebih memimpikan kepuasan daripada kepentingan ya Pak ya. Nah di sini tuh saya itu sudah pernah melakukan usaha, di mana usaha tersebut itu setiap hari ini tuh saya harus menyisihkan uang 5.000 sampai 10.000, paling kecil 5.000, paling besar 10.000 ya Pak ya. Setiap hari wajib menyisihkan uang. Nah, dan saya rasa usaha yang telah saya lakukan itu cukup efektif. Nah, saran saya kepada Mas Ian itu meskipun uang tadi, uang sisiannya Mas Ian itu tidak dipegang oleh Mas Ian sendiri, melainkan dipegang oleh temannya. Saran saya setiap harinya Mas Ian ini tetap menyisihkan uang, baik itu 2.000, 5.000, 10.000, itu tetap menyisihkan uang kepada temannya Mas Ian. Nah dari Mbak Puput ini, Mbak Puput sudah pernah melakukan usaha yaitu menyisihkan uang maupun 5.000 atau 10.000 untuk membeli barang ya Mbak Puput. Nah untuk yang lain, anggota yang lain apakah ada pendapat? Ya. Lebih ke pengalaman sih ya. Sebenarnya pengalamannya sama-sama kayak Mas Ian, dengan cara kayak menitipkan uang ke teman 2.000, 1.000, 5.000 gitu. Tapi disambi dengan titip sama teman itu di rumah itu saya kasih apa ya, target satu hari 10.000 gitu. Jadi kalau bisa ditotal itu kalau setiap hari 12.000 harus nabung, di rumah 10.000, di teman 2.000 gitu sih. Jadi Mbak Ayu punya pengalaman kalau Mbak Ayu ini pernah menabung juga ke temannya juga, di teman 2.000 berapa 5.000 gitu, dan di rumah tuh ada target 10.000 juga. Iya begitu.
Yang terakhir Mbak Nadia mungkin. Kalau saya juga sama, saya juga pernah melakukan hal tersebut ya. Jadi menurut saya sih itu efektif ya, karena ketika saya butuh itu kita ada tabungan gitu loh. Kalau misalnya nggak sama sekali itu kita nggak kalau kita butuh itu bingung mau nyari kemana gitu. Menurut saya sih efektif sih. Ya jadi ya sama sih saya sama kayak teman yang lain sih. Jadi usaha Mbak Nadira itu sama dengan usaha-usaha teman-teman lainnya. Jadinya Mbak Nadira itu punya tabungan untuk misalnya ada dana darurat itu buat ada apa-apa gitu. Baik, kita kembali ke Mas Ian. Nah, apakah usaha tersebut efektif untuk mewujudkan tujuan Mas Ian? Yang awalnya justru ya efektif, jujur itu efektif sih Pak. Tapi nggak tahu ya 1 bulan selanjutnya itu justru saya semakin kayak menurut saya itu usahanya kayak sia-sia justru gitu Pak. Sia-sianya kayak gimana? Ya kayak kurang efektif dan apa ya, kayak saya udah bilang ya ke dia kalau saya itu mau nabung hari bulan ini buat beli sepatu bla 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 bla, tapi justru saya malah nggak nabung sama Nggak sekali. ngasih berarti Mas? Iya, dari sayanya justru yang nggak ngasih sama sekali. Apakah dengan perilaku tersebut yang Mas Ian ini tidak memberikan uang ke temannya Mas Ian untuk menabung, apakah bisa mewujudkan keinginan Mas Ian? Enggak sih Pak. Nggak bisa. Iya. Apakah dengan tidak konsistenan tersebut bisa mewujudkan keinginan Mas Ian? Enggak Pak. Ya juga. Berarti Mas Ian rencana ke depannya nih melakukan usaha yang seperti apa? Mungkin saya balik aja ya ke nabung setiap minggu ke teman saya, dan mungkin ditambah lagi kalau nanti saya akan mengurangi saya kan juga sering jajan juga ya Pak, jadi mungkin frekuensi jajannya itu saya akan kurangi. Tapi mintanya Mas Ian frekuensi nabungnya itu berapa kali? Kayak seminggu sekali itu, atau seminggu mungkin 3 kali ya Pak. Seminggu 3 kali itu kan saya tiap nabung biasanya 10.000. Nah itu saya akan kasihkan ke teman saya 3 kali dalam seminggu itu 10.000. Jadi mungkin kekumpulnya 30.000. Berarti nominalnya itu sebanyak 10.000 Ya. 3 kali dalam 1 minggu. Ya benar Pak. Nah di sini Mas Ian, saya dan teman-teman anggota yang lain, saya ada kertas. Nah ini kita akan menggunakan kontrak perilaku ya. Nah di sini saya akan buatkan di sini. Nah ini untuk Mas Ian. Ya. Baik, Pak. Nah di sini Mas Ian bisa tulis nama dan sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal Tanggal 3. Besok 4 sih. Besok 4. Tanggal 3 ya Pak. Sekarang 3. Oke, baik Pak. Sekarang tanggal 3 bulan 7 2025. Ya. Terus. Namanya sudah ya? Berarti. Ya, sudah Pak. Tapi ya. Lalu usaha yang akan dilakukan apa? Saya akan mengurangi frekuensi jajan saya dan mengalihkan dana yang seharusnya buat jajan itu buat tabungan. Nah ditabung sebanyak 30.000 ke teman saya. dalam Dalam 1 minggu itu 3 kali. dalam 3 kali berarti 10-10 berarti. Iya Pak, 3 kali dalam seminggu itu nominalnya 10.000. Jadi nanti seminggu itu harus terkumpul 30.000. Nah anggota lain bisa mencontoh ya seperti yang dilakukan oleh Mas Ian. Oke, lalu sudah ditulis. Sudah. Ayo Pak. Untuk Mas Ian, usaha tersebut akan dilakukan berapa lama? Oke, karena kan saya juga ini ya barusan susah juga dan ingin kembali menabung, mungkin 1 bulan Pak. 1 bulan berarti 4 minggu ya? Iya benar Pak. 4 minggu. Nah jika Mas Ian ini sudah membiasakan selama 1 minggu itu 30.000 atau 3 kali selama 1 bulan. Nah Mas Ian itu akan mendapatkan hadiah atau reward seperti apa yang ingin Mas Ian dapatkan?
Mungkin saya ini ya Pak, saya lagi pengen ke kafe yang baru buka itu, yang namanya mungkin Kopi Tuku ya Pak. Saya pengen nyoba kopi di situ. Nah, berarti Mas Ian kalau selesai 4 minggu atau 1 bulan menyelesaikan kontraknya, berarti Mas Ian akan ke Kopi Tuku. Iya benar Pak. Nah, semisal Mas Ian nih dalam 1 minggu nggak bisa nabung 30.000 atau 3 kali, Mas Ian akan mendapatkan punishment atau hukuman seperti apa? Mungkin apa ya Pak? Kalau misalnya hukuman itu saya akan ini aja Pak. Setengah uang saku saya itu diperuntukkan untuk tabungan semua. Saya kasih semua ke teman saya. Betul. Jadi setengah tabungan saya. Setengah uang saku. Iya. Jadi setengah uang saku Mas Ian akan diberikan langsung ke teman Mas Ian. Iya, mungkin itu sebesar 50.000. Coba. Untuk Mas Ian bisa menandatangani di bawah situ ada namanya. Yang lain juga bisa menandatangani juga kontraknya. Lalu saya akan menandatangani juga. Misi saya minta. Oke. Misi yang lain? Iya, oh iya, kita juga ya Pak. Iya. Baik, saya kesanakan kembali ke teman-teman. Ini untuk Mas Ian. Iya. Nah, silakan Mas Ian untuk membaca kontrak yang sudah dibuat. Baik Pak. Jadi besok mulai tanggal 3 bulan 7 2025 saya akan menghemat uang jajan saya, dan saya akan selalu menabung selama 1 minggu itu 3 kali ke teman saya. Hal ini saya lakukan sampai 1 bulan tuh. Jika Dan jika saya melanggar kontrak perilaku ini, saya akan mengisi tabungan saya dengan setengah uang saku saya yang saya terima dari ibu saya. Dan ketika saya berhasil melakukan kontrak perilaku ini, saya akan ke kafe baru yaitu Kopi Tuku, dan di sana membeli kopi. Coba. Oke. Jadi Mas Ian bersedia ya dengan kontrak ini? Bersedia Pak. Nah Mas Ian, kontrak ini bisa ditaruh di tempat yang sering dijumpai Mas Ian atau ditempel di kamar Mas Ian untuk mengikatkan kontrak selama 1 bulan ini. Iya Pak. Baik. Yang lain apakah ada pertanyaan? Enggak ada, Sudah cukup paham Pak. Nah, untuk yang lain jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Nah, baik, saya rasa cukup pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada kalian sudah antusias untuk melakukan proses konseling dengan saya. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Bersama. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.